في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ketua Umum DPP Ampuri Haji Firman M. Nur, Ketua Dewan Kehormatan Haji Imam Basari, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Ampuri sahabat saya Ustadz As'ad Latif, Sekjen DPP Ampuri Haji M. Farid Al-Jawi, dan segenap keluarga besar Ampuri yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya buat antum semuanya. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan berbagai macam pengalaman, berbagai macam cerita dari teman-teman kita yang insya Allah akan memberikan motivasi untuk kita untuk melakukan sebuah gerakan perubahan. Yang perlu saya titipkan pesan, yang pertama, saya teringat guru saya dulu pernah berpesan, Ahmad, jangan sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, lalu malas menggali ilmu dari yang tersirat. Karena tidak sedikit ilmu itu Allah hadirkan buat kita justru datang dari apa-apa yang tersirat. Kejadian apapun yang terjadi pada diri kita, saudara kita, bahkan apapun kejadian di belahan muka bumi ini, hakikatnya itu adalah ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Saya teringat pesan ulama dahulu mengajarkan kepada kita, man kasura i'tibaruhu qalla isaruhu. Man kasura i'tibaruhu qalla isaruhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada pada dirinya dan sekitarnya, maka akan sedikitlah kegagalan dalam hidupnya. Nah, ucapan ulama kita ini di copy paste oleh orang-orang barat. Mereka bikin kalimat yang hampir mirip. Experience is the best teacher. Pengalaman itu bisa menjadi guru yang terbaik bagi kehidupan. Sebenarnya jauh-jauh hari ulama kita sudah mengajarkan bahwa belajarlah dari ilmu yang tersirat. Kejadian ini adalah ilmu buat kita semuanya. Dan tidak sedikit cerita-cerita itu justru memberikan sebuah solusi, sebuah pembelajaran. Bahkan Al-Quran itu isinya 3/4 lebih banyak cerita. Cerita dahulu, cerita sekarang, bahkan cerita yang akan datang. Nabi pun dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah melalui storytelling. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuada. Nabi diajarkan Allah untuk menyampaikan kisah-kisah sebelumnya agar bisa menguatkan hati. Mudah-mudahan kisah yang tadi kita dengarkan dari Bang Uco dan teman-teman lainnya bisa menguatkan hati kita untuk lebih tegar, ikhlas, sabar, siap menghadapi ujian yang saat ini Allah hadirkan buat kita. Teman-teman sekalian, kalau bicara ujian itu ada teorinya. Teori pertama, ujian itu selalu datang dari orang-orang terdekat dalam hidup kita. Ada kalanya kita harus siap diuji dengan tingkah laku anak-anak kita. Maka belajarlah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ada kalanya kita akan diuji dengan tingkah laku pasangan hidup kita. Orang yang terdekat dalam hidup kita. Maka belajarlah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada kalanya Allah akan uji kita dengan tingkah laku paman, bibi yang membenci kita. Maka belajarlah dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya kita akan diuji oleh Allah dengan tingkah laku sosok yang kita tuakan, kita anggap ayah kita. Maka belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kalanya Allah akan menguji kita dengan tingkah laku saudara-saudara kandung kita. Yang sedara, sedaging, itu jahatnya minta ampun. Kadang-kadang yang tidak ada hubungan darah, baiknya mengalahkan saudara.
Kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Kata pepatah Arab, berapa banyak yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nah, ini ujian. Maka belajarlah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Semuanya ada jawaban di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, teori ujian itu selalu Allah datangkan di saat kita tidak siap, teman-teman. Kalau siap itu bukan ujian, tapi nyontek namanya. Kadangkala kita lagi ngantuk, ada tamu, ujian. Kadangkala kita tidak punya duit, ada yang mau ngutang. Kadangkala kita sedang sakit gigi, ada yang mau curhat. Termasuk masa corona ini ujian yang datangnya kita belum mempersiapkan persiapan yang matang. Datang secara tiba-tiba, tanpa ada persiapan, akhirnya menimbulkan kepanikan untuk kita semuanya. Tapi insya Allah teman-teman sekalian, yakinlah, ya, selama kita menjalani dengan segala kesabaran, keikhlasan, maka akan Allah hadirkan jalan kenikmatan dan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, insya Allah ada kebahagiaan yang sedang Allah rencanakan. Nah, paling tidak, yang pertama yang harus kita sikapi dari semua ini, belajarlah untuk membangun persepsi yang sangat indah kepada Allah. Husnudzon, punya prasangka baik kepada Allah. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana indadzan abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Jadi kalau kita punya prasangka baik dengan Allah, maka insya Allah sugesti positif yang akan terbentuk. Tapi kalau kita punya prasangka buruk kepada Allah, maka yakinlah energi negatif yang akan mampir kepada kita. Saya kasih contoh, seringkali ketika manasik dulu, saya menitipkan pesan kepada para jamaah saya, tolong bangun persepsi positif. Ya, Anda yang baru berangkat umroh, jangan sekali-kali membangun persepsi, aduh, nanti ini yang pertama, nanti kalau nyasar di sana gimana? Ada suami istri yang baru pertama kali berangkat, belum apa-apa sudah membangun persepsi negatif. Pak, nanti kalau kita ke Arab, gimana Pak? Ini yang pertama kali. Katanya Masjidil Haram itu pintunya banyak. Nanti kita terpisah terus, nanti kita nyasar. Apa yang terjadi? Begitu dia umroh, tiap hari tugas saya mencari suami istri yang kehilangan. Allah bikin susah perjalanannya. Tapi ketika kita membangun positive thinking kepada Allah, ya Allah, insya Allah Engkau berikan kemudahan, kelancaran, Engkau berikan kelapangan dan keberkahan. Maka yang terjadi, perjalanan itu akan menjadi lempeng dan mudah insya Allah. Maka yang pertama, kita bersihkan hati kita sama-sama, kita husnudzon kepada Allah. Guru saya dulu sebelum wafat pernah menitipkan juga pesan, Ahmad, wala taqulu likulli syai'in limadza. Kamu jangan sekali-kali berkata kepada Allah Tuhanmu dengan menggunakan kata kenapa ketika ujian Allah hadirkan dalam hidupmu. Contoh, kita diberikan sakit, lalu kita dengan enteng mengatakan, ya Allah, kenapa saya yang sakit? Ya Allah, kenapa saya yang bangkrut? Ya Allah, kenapa ada corona? Ya Allah, kenapa? Tidak pantas dan tidak beradab menyampaikan kata kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kejadian nanti untuk kita setelahnya. Tapi kata guru saya, katakan mal hikmah. Ya Allah, apa hikmah di balik ini semua? Saya pribadi teman-teman, dengan adanya corona banyak hikmah yang saya dapatkan. Subhanallah, banyak. Ya, salah satunya 2,5 tahun saya tidak bisa menyelesaikan buku karena kesibukan, tapi gara-gara corona di kamar aja, tidak kemana-mana. Alhamdulillah bukan cuma 1 buku, 2 buku sudah bisa saya selesaikan. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera launching. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman lain. Gara-gara corona akhirnya hadirlah bisnis-bisnis baru yang dikembangkan. Saya alhamdulillah ada 3 perusahaan tour and travel. Semuanya saya percayakan kepada 3 orang Habib yang menghandlenya. Ada namanya Hana, ada namanya Nafa, ada namanya Alsha. Kalau digabung 3 travel ini, kira-kira insya Allah kalau bersama saya berangkat bisa 3.000 jamaah dalam 1 bulan. 2.000, 3.000, paling sepi-sepinya 1.500. Nah, ketika datangnya corona, semuanya dirumahkan. Karyawan di stop, kantor ditutup. 3 direktur saya sempat datang menghampiri, silaturahim ke rumah, Habib, kita nggak punya penghasilan, kita nggak punya pekerjaan.
Saya bilang kepada mereka, Allah paling tidak suka dengan hamba yang berputus asa. Yakinlah di satu sisi Allah memberikan ujian, di sisi lain sebenarnya Allah sedang menghadirkan sebuah keterampilan yang tersembunyi pada diri kita. Saya bilang kalau tidak salah di antara kalian bertiga ini, ada yang dulu waktu melamar pekerjaan kepada saya, punya latar belakang pandai meracik parfum. Nah, sekarang kita coba, tidak bisa di satu sisi, kita coba kejar rezeki Allah dari jalur yang lain. Ini ada modal, coba kembangkan. Kalian saya kasih PR, coba racik parfum. Saya kasih contoh sampel parfum Arabian Oud yang biasa saya beli di Saudi Arabia. Saya bilang, mumpung kalian belum kena COVID, hidung masih bisa mencium, ya, coba racik. Saya kasih PR awalnya 20 biang parfum. Ternyata, qadarullah, dalam setengah perjalanan saya kena COVID, hampir 1,5 bulan saya dirawat di rumah sakit, dan itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Begitu saya sembuh, mereka bukan menghadirkan 20 biang, tapi mereka hadirkan 50 biang parfum-parfum yang berkelas internasional. Saya sampai salut dan kagum, dan akhirnya apa yang terjadi? Berkah sekarang mereka. Di travel mereka gagal, tidak menghasilkan. Ternyata ketika mereka mau mencoba menggali potensi yang ada pada diri mereka, sekarang mereka kewalahan melayani parfum. Ya, bahkan tidak sedikit para artis-artis ternama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mereka beli biang parfumnya dari kita. Mereka ganti merek saja, lalu mereka jual. Dan sekarang penjualannya itu satu orang artis bisa memesan 6-8 ribu botol dalam 1 bulan. Nah, akhirnya justru lewat parfum mereka menghasilkan uang lebih besar, lebih berkah. Nah, dari situ yang ingin saya titipkan pesan bahwa yakinlah di satu sisi Allah hadirkan ujian, di sisi lain Allah ingin mencolek kita untuk terus menggali potensi apapun yang ada pada diri kita. Teman-teman sekalian, dalam Quran sudah pernah digambarkan Allah. Konsep perubahan nasib itu ada pada diri kita. Mau jadi apapun kita, itu tergantung usaha dan ikhtiar kita. Ayat yang menggambarkan konsep perubahan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu nasib, satu kaum, melainkan kaum itu berjuang sekuat tenaga untuk merubah nasibnya. Ada kisah yang kedua yang menarik. Saya punya istri, punya teman. Teman istri saya ini adalah sosialita. Luar biasa. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan. Selama ini istrinya hanya menerima gaji dari suaminya. Dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya, poya-poya, sosialita. Semua Instagramnya penuh dengan gambar-gambar perjalanan dari kota ke kota, dari negara ke negara. Sosialita namanya. Ya. Satu saat begitu datang corona, ekonomi terus merosot, sang suami di PHK. Lalu tidak bisa menghasilkan dan tentu tidak bisa memberikan banyak kepada istrinya. Nah, apa yang terjadi? Istrinya selama suaminya tidak bekerja, akhirnya belajar untuk menggali potensinya, membuat makanan yang namanya pempek. Orang Palembang itu makanan khasnya namanya pempek. Saya dari Palembang, jadi istrinya mencoba membuat pempek tadinya untuk kebutuhan suami dan keluarganya. Akhirnya suaminya bilang, "Mah, ini pempek rasanya enak. Kenapa nggak coba-coba iseng kita manfaatkan jual online?" Mulai merambah ke online dan akhirnya sukses besar. Suaminya yang tadinya gajinya katakan 15 juta 1 bulan, tapi begitu Allah hadirkan corona, keahlian yang tersembunyi selama ini dari tangan istrinya menghadirkan berkah. 1 bulan jualan pempek istrinya bisa mendapatkan 60 juta. Dan yang tadinya Instagramnya penuh dengan foto-foto sosialita yang tidak ada manfaat, sekarang fotonya semuanya gambar pempek. Nah, apa yang terjadi? Nah, di situ nikmatnya inna ma'al usri yusra. Selama kita mau ikhtiar, mau usaha, Allah paling tidak suka dengan hamba yang berputus asa, tidak mau mengejar rahmat Allah. Percayalah teman-teman, rahmat Allah itu lebih luas dari murka dan azabnya. La tayasu min rahillah. Jangan pernah ada kata putus asa untuk menggapai rahmat Allah. Saya melihat, saya termasuk yang berlangganan membeli pempeknya dan enak, luar biasa.
Sampai sekarang dia kewalahan. Bisa dibayangkan, tadinya sebelum corona dia hanya dapat uang dari suaminya. Suaminya penghasilannya 15 juta. Lalu ketika dia mengolah potensi yang selama ini tidak dia sadari, dia orang Palembang, lalu dia coba-coba bikin pempek dan penghasilannya bisa 60 juta dalam 1 bulan. Baik, itu diantaranya. Makanya teman-teman sekalian, percayalah Allah sedang punya rencana. Apalagi kita para ulama-ulama ini merasakan betul dampak corona ini. Saya, Ustadz Das'ad, dan teman-teman lain pasti dengan pengalaman yang sama. Bayangkan semua jadwal ceramah kita yang sudah diatur 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu batal, cancel semuanya. Saya ingat betul itu awal datangnya corona itu. Besok mau Ramadan, PSBB, besok mau Ramadan, besok mau puasa, itu kami ustadz-ustadz dikurung di rumah-rumah. Harus mengikuti program hashtag di rumah aja. Jadwal semua berantakan. Bayangkan besok mau Ramadan, besok mau puasa, ustadz-ustadz dikurung di rumah. Gara-gara corona, saya jadi mikir, kalau dulu sehari sebelum Ramadan, setan yang dikurung, sekarang ustadz dikurung. Memang corona ini merubah tatanan dunia dan kehidupan. Teman-teman mungkin sadar, lihat anak-anak kita, dulu pergi ke sekolah nggak boleh pegang HP. Sekarang anak-anak kita, mereka pegang HP, malah nggak boleh ke sekolah. Bahkan, saya hampir 1 tahun nggak pegang mikrofon. Lihat aja nggak, apalagi ketemu jamaah. Saya sempat tanya kepada Pemda, kenapa kami ustadz-ustadz tidak boleh mengisi tausiah? Jangan Habib, sekarang Jakarta zona merah. Kalau Habib ngisi tausiah, nanti Habib akan kena COVID. Saya sempat ikuti pesan mereka, Habib hashtag di rumah aja. Bila perlu jangan keluar-keluar dari kamar, di rumah aja. Saya sempat ikuti itu, berbulan-bulan saya di kamar, tidak keluar-keluar. Alhamdulillah, saya tadi awalnya negatif COVID, istri positif akhirnya. Saya negatif, istri positif. Positif hamil maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, nikmati aja apa yang sedang Allah sajikan kepada kita. Karena dari semua yang Allah berikan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah lebih banyak kasih kita senang daripada susah. Kalau kita mau bermuhasabah, di awal tahun ini, tanya, mana yang lebih banyak Allah kasih? Kasih senang atau kasih susah? Dari sekian banyak umur kita, Allah lebih banyak hujani kita dengan nikmat daripada dihujani dengan kesusahan. Maka hadapi dengan tersenyum ke ujian ini, insya Allah akan menghadirkan keberkahan yang luar biasa nantinya. Nah, teman-teman sekalian, ada lagi pengalaman yang luar biasa. Saya tetap berusaha untuk tersenyum, meskipun beberapa perusahaan saya kolaps. Ya, saya punya 3 perusahaan travel. Kemudian saya punya perusahaan konveksi. Yang saya pakai itu desain saya sendiri dan hasil karya saya sendiri dan produksi konveksi kita sendiri. Ketika corona datang, semuanya tutup. Karyawan semua dirumahkan. Apalagi karyawan di bidang dakwah. Semuanya dirumahkan. Tapi subhanallah, hanya 1 saja perusahaan saya yang sampai sekarang masih berjalan, tidak ada dampak sedikit pun dengan corona, bahkan mendapatkan berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 1 karyawannya dipecat, tidak ada yang tidak dapat gaji, bahkan mereka dapat bonus dan penjualannya meningkat. Perusahaan apa? Perusahaan air minum Ajwa. Ini Ajwa. Ya. Jakarta tadinya hanya 2 kontainer, sekarang menjadi 8 kontainer. Bahkan tidak hanya saya mendapat berkah, saya bisa berbagi keberkahan dengan teman-teman ulama lainnya. Seperti Babe Hekal, bisa pegang distributor condet tanpa modal. Ada Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak, kita kirim 1 kontainer tanpa modal. Dan beberapa ulama-ulama lain. Dan insya Allah Ustadz Das'ad nanti akan pegang Sulawesi Selatan. Buat para teman-teman ulama tidak pakai modal. Modalnya hanya amanah saja. Dan ini insya Allah saya ingin berbagi pengalaman dengan Ampuri. Masya Allah, luar biasa, maha suci Allah. Ada ayat dalam Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kata Allah, dari air semua bisa hidup. Ternyata ayat ini dicuri, dipelajari oleh orang Yahudi, maka Yahudi menjadi orang pertama yang membangun pabrik air minum. Mereka bukan cuma hidup kaya raya jualan air minum.
Bapak Ibu, orang bisa nggak makan ketika corona, tapi orang tidak kuat ketika tidak minum. Maka alhamdulillah saya merasakan luar biasa bisnis air ini sangat menjanjikan dan penuh dengan berkah. Dan sekaligus saya memberikan kesempatan dalam forum ini sebagai bentuk cinta kepada keluarga besar Ampuri, saya memberikan kesempatan ya untuk bisa bergabung yang ingin jadi agen, ingin jadi distributor, ingin jadi reseller. Saya berikan kesempatan tanpa modal. Modalnya amanah. Bisa galon, bisa cup, bisa botol. Dan insya Allah saya akan bantu launching di tempat antum sekalian. Seolah-olah antum menghadirkan saya di masjid. Kita bikin tablik akbar, kita bikin zikir, kita launching, kita demo. Dan selanjutnya antum akan merasakan dahsyatnya kekuatan air luar biasa yang hidup dan menghidupkan. Nah, itu solusi mungkin. Berbagi, artinya orang muslim yang sejati ikut merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Ketika senang, jangan pernah senang sendirian. Jadilah orang-orang yang ketika melihat saudaranya senang, kita menjadi yang terakhir tersenyum. Tapi ketika kita melihat saudara kita bersedih, maka jadilah orang pertama yang meneteskan air mata. Jangan senang lihat kesusahan orang, jangan susah lihat kesenangan orang. Kalau bisa, kita jadikan pengalaman corona ini untuk saling bantu-membantu, bahu-membahu, untuk saling, kalau saling merangkul, sukses sama-sama, bahagia sama-sama, kaya bareng-bareng, nanti ujungnya masuk surga berjamaah sama-sama. Insya Allah. Sekali lagi, saya buka peluang ini. Saya kasih contoh saja, Bapak Ibu, ada 3 bisnis besar sampai kiamat Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1 adalah water, nomor 2 adalah food, nomor 3 adalah energi. Maka hari ini Ajwa luar biasa saya rasakan manfaatnya. Bukan hanya bisa menghidupi saya, tapi menghidupi karyawan dan teman-teman lainnya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin tahu seperti apa Ajwa, saya akan berikan nomor saya. Silakan di WA dan mohon nanti cukup bilang, Habib saya keluarga besar Ampuri. Ya, kata Ampurinya jangan ditinggalkan, biar Ampuri dapat berkah selalu. Ya. Amin, amin. Nanti sebutkan kata Ampurinya, saya bikin grup, saya kirim share apa dahsyatnya air Ajwa ini. Nah, di Jakarta saja, saya kasih contoh, di Jakarta saja itu satu hari 1,7 juta galon. Satu hari 1,7 juta. Jadi 1.700.000 galon per hari. Mayoritas siapa yang membeli galon mereka adalah 85% Muslim. Kita berpotensi memberikan keuntungan, kekayaan bagi orang-orang di luar Islam. Maka saya ingin selalu mengajak, ayo mulai sekarang nggak ada jihad yang paling urgent buat Indonesia, Muslim Indonesia ini. Kecuali satu, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Kita ini mayoritas Muslim, ekonomi dikuasai oleh asing dan asing. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Jihad kita nggak benar. Betul? Apapun yang mereka jual, potensi jaringan kita yang mereka garap. Sampai ke Mekah, Saudi, lihat made in China, made in China, made in China. Mereka bisa dapat untung dari jaringan kita. Kenapa kita tidak bisa mengolah jaringan kita sendiri? Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ya, kalau ini bisa kita terapkan, Ampuri bisa memberikan sebuah percontohan buat umat luar biasa. Saya kasih contoh sampel. Ada beberapa masjid di Jakarta yang kita ajak kerjasama, bisa jadi agen Ajwa, galon tanpa modal. Saya datang, saya tausiah, saya ajak umat untuk hijrah. Karena tadi saya dengar ada kalimat hijrah yang disampaikan oleh teman kita, betul sekali, hijrah itu menghapuskan dosa masa lalu. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang terbaik, dari yang riba menjadi tidak riba. Janji Nabi dalam hadisnya, al-hijrah tahdimu makana qablahu. Siapa yang ingin dosanya dihapuskan, dosa masa lalunya, maka tiketnya harus dengan semangat hijrah. Nah, begitu saya datang ke masjid itu, saya tawarkan. Saya tanya, ada berapa warga komplek Muslim di sini? Ada hampir 500 orang, Ustaz. Baik, kalau begitu, satu rumah rata-rata 5-10 galon. Kita ajak hijrah, beli ke masjid. Untungnya bukan buat saya masjid, tapi akan diolah masjid dengan bikin pengajian dan kajian sesering mungkin. Saya berikan masjid itu tanpa modal, 1 galonnya itu Rp12.000. Mereka bisa jual 19 liternya, oksigen dengan harga yang bersaing dengan Aqua Rp21.000. Artinya masjid dapat untung hampir lebih dari 9.000. Nah, kalau dikalikan dengan jumlah penduduknya,
10 satu rumah kali 500 itu rata-rata sekitar mungkin 5.000 galon per bulan. Anda bisa bayangkan 5.000 dikali 9.000. Berarti ada berapa? 40 juta lebih. Tanpa modal, masjid bisa ada pemasukan 40 juta lebih. Pertanyaannya, apa yang nggak bisa dibuat oleh masjid dengan potensi 40 juta lebih dalam satu bulan? Saya yakin kalau ini dikembangkan oleh masjid-masjid lain, itu baru dari galon, belum dari botol, belum dari cup, belum dari potensi bisnis-bisnis yang dimiliki oleh kaum muslimin lainnya. Insya Allah akan terbentuk masjid mat. Dengan begini, masjid kita nggak konvensional, nggak hidup dari celengan. Masjid yang hidup dari celengan itu tidak akan pernah bisa hijrah, tidak akan pernah bisa bangkit. Mentalnya mental begini, bukan mental begini. Lihat Masjidil Haram, tidak pernah kita lihat ada celengan. Kenapa? Semua kebutuhan masjid ya dialokasikan dengan wakaf. Lihat mereka punya hotel, untungnya buat subsidi masjid. Bahkan Masjid Nabawi saja sudah jual kurma di halaman depannya. Artinya mereka mengolah potensi siapapun yang masuk, sholat, beribadah di dalam masjid. Nah, masjid-masjid kita ini masih konvensional sekali, tidak bisa mengolah potensi siapa yang masuk ke dalamnya. Padahal yang masuk ke masjid itu sholat, ada yang punya travel, ada yang punya jamaah, ada yang punya restoran, ada yang punya rumah perumahan, ada yang punya pabrik, dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, insya Allah selama kita mau berusaha, pasti Allah hadirkan jalan buat kita. Sekali lagi, saya berikan nomor, mudah-mudahan kita bisa berbagi, share. Nanti setelah COVID, saya siap bantu datang. Ya, kita mulai dulu langkah pertamanya untuk Jabotabek. Ya, nanti setelah Corona kita bisa buka di berbagai daerah. Insya Allah saya dengan Bang Firman, kita akan datang keliling. Jadi kalau keluarga besar tidak bisa, kita belum bisa menghasilkan dari travel, jangan berkecil hati, kita coba dengan cara yang lain. Insya Allah. Dan saya membuktikan bisnis yang tidak mati adalah air. Tidak akan pernah mati. Saya dulu sempat berpikir, sudah tenang sekali, punya 3 travel. Saya cukup duduk santai. Saya berpikir selama Ka'bah masih ada, insya Allah rezeki akan selalu terbuka. Ternyata gara-gara Corona, tutup umroh kita. Haji kita tutup. Ternyata memang perlu ada alternatif lain untuk bisa kita siapkan menghadapi berbagai macam rintangan dan ujian. Dan sekali lagi, izinkan saya memberikan kesempatan ini buat teman-teman. Jika berminat, ahlan wa sahlan. Dan mohon doanya juga, keuntungan Ajwa ini akan kita kirim buat Palestina. Karena saya bikin perusahaan ini tidak ada niat untuk urusan dunia, tapi lebih kepada urusan akhirat. Karena saya malu, setiap kali saya berceramah, saya mengisi tausiah, saya meminum produk-produk non-muslim, bahkan produk-produk Yahudi, dan secara nggak langsung saya jadi donatur untuk Israel, yang keuntungannya dia beli senjata membunuh saudara kita di Palestina. Berarti kita ikut andil, melakukan dosa dan larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita nggak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka hukumnya haram. Nah, ketika kita melarang mereka, maka harus ada solusinya. Jihad itu pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film nggak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, kita lawan dengan produk. Produk mereka untuk Israel, produk kita untuk Palestina, insya Allah. Izinkan saya memberikan nomor, boleh dicatat. Buat keluarga Ampuri, jangankan nomor handphone, nomor rekening saya kasih. Buat keluarga besar Ampuri, jangankan kartu nama, kartu keluarga saya kasih. Baik, 08 53 2729 2729 kembali. 0853 2729 2729 kembali. Sekali lagi 0853 2729 2729 kembali. Baik, insya Allah nanti kita akan saya akan duduk rapat dengan Bang Firman M. Nur. Mudah-mudahan ada berkah buat kita semuanya. Dan terakhir, jazakumullah buat semuanya. Dan saya tutup dengan pesan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Ar-rizqu nau'ani. Jangan lupa kata Imam Ali, rezeki itu ada 2. Ada 2. Yang pertama namanya rizqun yatlubuka. Adalah rezeki yang akan menghampirimu, mendatangimu. Yang kedua, warizqun tatlubuhu.
rezeki yang kamu harus menjemputnya. Kalau yang pertama, rezeki yang mendatangi kita, fasaufa ya'tika walau ala dha'fika. Dia akan mendatangimu walaupun kamu dalam keadaan lemah, kamu dalam keadaan tidak bekerja, tapi rezeki itu akan mendatangimu. Dan ini fadlullah, tidak semua orang bisa dapat ini, kecuali ada kedekatan yang luar biasa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ada namanya rezeki yang kita harus jemput, kita harus datangi. Karena rezeki ini bagian takdir yang bisa dirubah. Takdir itu ada mu'allaq, ada mubrom, ada yang sudah di ketentuan, ada yang sudah menggantung, bisa dirubah, dan rezeki termasuk itu. Semakin kita mengejar, semakin kita berusaha, semakin semangat silaturahim, semakin terbuka jalannya. Nah, ini falan ya'tika illa bisa'ika. Kata Imam Ali, tidak akan mungkin datang rezeki ini kecuali kamu dulu yang mengejarnya. Dan ini adalah adlullah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau dia orang kafir, mau dia orang non-muslim, kalau dia bekerja sekuat tenaga, Allah tunjukkan sifat rahmannya. Allah kasihkan rezeki kepada dia. Maka jangan lupa, orang kafir saja ketika dia mau berusaha ikhtiar, Allah bayar usahanya, apalagi kita muslim. Maka saya tutup kajian singkat ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ada kata Rahman, ada kata Rahim. Rahman itu artinya penyayang, pengasih, Rahim itu adalah penyayang. Kalau saya tawarkan teman-teman, mau pilih dikasih apa disayang? Kalau saya maunya disayang. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, udah pasti dikasih. Rahman itu Allah hanya kasih. Umum sifatnya. Orang kafir pun bisa dapat. Selama dia mau bekerja dan berusaha, Allah kasih rahmannya, rezekinya. Tapi belum tentu ada rahimnya Allah. Tapi ketika orang muslim mau bekerja, semangat, berikhtiar, kerjaannya itu jadi ibadah buat dia dan keluarganya, dan rahimnya Allah akan Allah hadirkan, dan pasti Rahman akan menghampiri. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang bisa meraih rahim dan mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Firman, salam hormat, salam cinta buat semuanya, dan insya Allah ya, kita berjuang sama-sama, kita hadapi ujian ini dengan bersama-sama. Tidak ada masalah yang besar. Kalau dihadapi bersama-sama akan jadi kecil. Dan tidak ada masalah yang kecil ketika kita hadapi sendirian, maka dia akan menjadi ancaman masalah yang besar. Sekali lagi, saya tunggu kebersamaannya dengan ajwa. Ajwa ini ada artinya Bang Firman. Ajaib water. Kata anak saya ada plesetannya. AJWA. Al-Habsyi, jual water, ajib. Ternyata kecil-kecil jago marketing. Baik, terima kasih banyak ya. Salam hormat untuk semuanya, salam rindu. Mohon maaf kalau sinyal hilang-hilang. Saat ini saya sedang berada di hotel, lagi safari dakwah di kota Sumatera Selatan. Insya Allah ya. Saya siap keliling Bang Firman ke semua agen-agen atau travel-travel yang bergabung dengan Ampuri. Bisa dibayangkan setiap travel punya jamaah. Semua jamaah butuh air minum. Betul? Bisa dibayangkan. Itu rezeki yang tidak akan pernah putus. Saya siap nanti datang, tinggal kita cocokkan jadwalnya. Saya akan hadir khusus untuk membangun Ampuri biar makin berkah dan jadi percontohan buat yang lain. Terima kasih banyak. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.